Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Gebiar Literasi Bumi Intan Pari, yang saya hormati seluruh teman-teman peserta Lomba Pidato Gebiar Literasi Bumi Intan Pari, dan yang saya cintai seluruh pegiat literasi dimanapun berada. Perkenalkan, saya Salsabila Laili Nur Azizah dari SMP IT Tahfidzul Quran Ulil Albab Karanganyar. Beli pepaya ke Cikini, beli benang untuk dipintal. Maksud hati berada di sini, berpidato literasi digital. Pegiat literasi dimanapun berada, berbicara mengenai literasi digital bukanlah hal yang baru untuk kita. Literasi merupakan kegiatan untuk menambah kemampuan yang dimiliki seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, literasi juga mengalami perubahan. Jika dahulu literasi dibatasi hanya melalui media buku, koran, majalah, dan media cetak lainnya, maka pada masa sekarang literasi berevolusi menjadi literasi berbasis digital. Melalui media digital, kita dapat mengakses berbagai informasi tanpa batasan ruang dan waktu. Kemudahan ini membuat semua orang mudah dalam mendapatkan ilmu dan berbagai macam wawasan, kapanpun, dimanapun, selama akses internet memadahi. Kebebasan untuk mendapatkan informasi dan wawasan melalui media digital tentu harus diiringi dengan kecerdasan dan juga kedewasaan dalam penggunaan media digital. Tidak dipungkiri, terutama di masa pandemi seperti ini, penggunaan media digital sangatlah membawa manfaat yang besar dalam aspek kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan hiburan. Literasi digital juga memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Berikut yang kita dapatkan melalui kegiatan literasi digital. 1. Menambah wawasan dan ilmu tanpa batasan ruang dan waktu. Melalui media digital kita dapat mengakses berbagai ilmu pengetahuan, informasi, dan juga hal apapun tanpa batasan ruang dan waktu. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudahan literasi digital membuat semua orang mampu berpikir kritis karena banyaknya wadah untuk mendapatkan ilmu dan wawasan. 3. Kemampuan meningkatkan verbal individu, yaitu literasi digital memudahkan seseorang untuk mengasah kemampuan verbal, yaitu kemampuan mengolah kata-kata dalam berbicara. 4. Menambah penguasaan kosakata dari bacaan yang dibaca. Manfaat yang paling terlihat ketika seseorang melakukan kegiatan literasi, yaitu ketika dapat memasukkan kosakata dari bacaan yang dibaca. Ketika seseorang mendapatkan kosakata baru, mereka dapat mengakses informasi lebih dalam mengenai kosakata dengan sangat mudah. Di samping manfaat dari literasi digital juga memiliki tantangan tersendiri, antara lain 1. Banyaknya arus informasi. Berbagai informasi yang kita dapatkan dengan mudah melalui literasi berbasis digital tentu menuntut kita untuk dapat mencari dan memilah informasi dengan benar dan tepat, agar tidak terjadi kesalahan dan juga kekeliruan dalam menerima ilmu. Kita benar-benar dituntut untuk mencari sumber informasi dengan tepat dan dapat dipercaya kebenarannya. 2. Konten negatif. Konten-konten yang berbau pornografi, isu sara, dan lainnya merupakan tantangan yang cukup berat dalam proses literasi digital. Konten-konten ini tidak dapat dihindari, dengan mudah muncul tanpa filter ketika kita mulai berselancar ke media sosial. Kemampuan individu dalam mengakses internet juga harus diiringi dengan kemampuan menentukan dan memilih mana konten yang positif dan tentunya membawa manfaat. Kecerdasan dalam literasi berbasis digital dituntut untuk benar-benar dimiliki semua orang. Kecerdasan ini dalam memudahkan kita dalam mencari informasi juga harus diiringi dengan kecerdasan dalam memilih konten mana yang membawa manfaat dan mana yang bersifat merusak. Sebagai generasi muda, tentu kita sangat dekat dengan yang namanya literasi digital. Dengan media digital, kita tentunya memiliki berbagai macam media sosial. Disinilah peran kita menggunakan media sosial dengan bijak, karena setiap apapun yang kita lakukan akan meninggalkan jejak digital sampai kapanpun. Jangan sampai jari-jari kita lebih cepat daripada otak kita. Kecerdasan teknologi juga harus diiringi dengan kecerdasan literasi digital. Sedangkan literasi digital juga harus diiringi dengan kecerdasan emosional dan spiritual, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerima informasi dan tidak akan ada orang-orang yang menyebarkan berita tanpa melihat kebenarannya.
dan tidak akan juga merusak norma karena tidak cerdasnya dalam memilih konten positif di era digital. Generasi muda harus cerdas dalam berbasis digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika selama membawakan pidato saya melakukan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.